Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat beriringan salam tak lupa dan tak bosannya kita hadiahkan buat arwah junjungan umat, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir Quran Surah At-Tahrim ayat 10 sampai 12. Quran Surah At-Tahrim ayat 10 sampai 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma minallahi syai'an wa qila adkhulan nara ma'ad dakhilin. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'auna idh qalat rabbi ibni li 'indaka baytan fil jannati wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina wa saddaqat bikalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Shadaqallahul azim. Terjemahan Quran Surah At-Tahrim ayat 10 sampai 12. Quran ayat 10. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Ayat 11. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dan Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Ayat 12. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagai dari roh, sebagian dari roh atau ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Selanjutnya yaitu asbabun nuzul Quran Surah At-Tahrim ayat 10 sampai 12. Ayat-ayat ini turun sebagai pelajaran dan peringatan bagi umat Islam bahwa hubungan keluarga, kedudukan, dan keturunan tidak dapat menjamin keselamatan seseorang di hadapan Allah. Menurut penjelasan para mufasir, ayat ini berkaitan dengan peringatan kepada sebagian istri Nabi Muhammad SAW agar tetap taat kepada Allah dan tidak merasa aman hanya karena menjadi keluarga Rasulullah. Untuk menjelaskan hal tersebut, Allah memberikan beberapa contoh dari kehidupan umat terdahulu. Allah menyebut istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut sebagai contoh orang-orang yang hidup bersama Nabi yang saleh, tetapi tetap memilih kekafiran dan menolak ajaran suaminya.
Sebaliknya, Allah juga memberikan contoh wanita solehah, yaitu istri Fir'aun dan Maryam binti Imran. Istri Fir'aun tetap beriman kepada Allah walaupun hidup bersama penguasa yang zalim dan kafir. Sementara itu, Maryam dikenal sebagai wanita yang menjaga kehormatan diri dan taat kepada Allah dan memiliki keimanan yang kuat. Melalui ayat ini, Allah menegaskan bahwa kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh hubungan keluarga, kekayaan, ataupun kedudukan, tetapi ditentukan oleh keimanan, ketakwaan, dan amal soleh yang dilakukan. Selanjutnya yaitu tafsir Quran Surah At-Tahrim ayat 10-12. Tafsir ayat 10. Pada ayat ini, Allah memberikan perumpamaan tentang istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lot sebagai contoh bagi orang-orang kafir. Walaupun mereka hidup bersama Nabi yang soleh, keduanya tidak beriman kepada ajaran yang dibawa oleh suaminya. Kata berkhianat dalam ayat ini bukan berarti pengkhianatan dalam hubungan suami istri, melainkan pengkhianatan dalam keimanan, yaitu tidak mempercayai dakwah para nabi dan membantu orang-orang kafir dalam menentang ajaran Allah. Tafsir ayat 11. Pada ayat ini, Allah menjadikan istri Fir'aun sebagai teladan bagi orang-orang yang beriman. Walaupun hidup bersama seorang penguasa yang sangat zalim dan mengaku sebagai Tuhan, ia tetap mempertahankan keimanannya kepada Allah. Doa yang dipanjatkannya menunjukkan kecintaan kepada Allah, harapan untuk memperoleh surga, dan keinginannya agar diselamatkan dari kezaliman Fir'aun serta kaumnya. Tafsir ayat 12. Ayat ini menjelaskan tentang Maryam binti Imran yang dipuji oleh Allah karena mampu menjaga kehormatan dan kesucian dirinya. Maryam dikenal sebagai wanita yang taat kepada Allah dan membenarkan seluruh wahyu yang diturunkannya. Allah memberikan kemuliaan kepada Maryam dengan kelahiran Nabi Isa tanpa ayah sebagai bukti kekuasaannya. Peristiwa tersebut menjadi salah satu mukjizat besar yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu nilai-nilai pendidikan dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 10-12. Yang pertama yaitu pendidikan keimanan. Ayat ini mengajarkan bahwa keselamatan seorang bergantung pada keimanan, ketakwaan, dan amal soleh yang dimilikinya. Yang kedua yaitu pendidikan tanggung jawab individu, yaitu setiap manusia bertanggung jawab atas amal perbuatannya sendiri. Yang ketiga yaitu pendidikan keteguhan iman. Istri Fir'aun memberikan contoh keteguhan iman meskipun hidup di lingkungan yang buruk dan penuh kezaliman. Yang keempat yaitu pendidikan akhlak dan kesucian diri. Maryam menjadi teladan dalam menjaga kehormatan, kesucian diri, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu pendidikan kesabaran. Istri Fir'aun menunjukkan sikap sabar dalam menghadapi ujian dan tekanan dari suaminya. Yang keenam, pendidikan keteladanan. Ayat ini menghadirkan contoh teladan baik dan buruk dalam kehidupan. Yang ketujuh yaitu pendidikan moral dan spiritual. Ayat ini menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual seperti kejujuran dalam beriman, ketaatan kepada Allah, kesederhanaan, kesabaran, dan kedekatan kepadanya. Mungkin hanya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.